Dia oke? Oke. Oke, Buk, oke? Oke, Buk. Oke. Ente cek aing mah. Cek mah ngerasa bener oke. Padahal mah teu. Ya, coba beja. Halo, we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Duo Gendang. Yo, Genta. dan juga Dadang. Ini sengaja edisi kita hari ini. Seri lain. Katanya Dadang seri Genta. Enggak, Om Gendang, Farhan, Gendang. Kadir Dadang. Gendang itu keren sekali loh. Baru ada orang pikirnya segitu kreatifnya mikirin nama jadi namanya Gendang. Iya. Iya. Ini koalisi, Om. Karena Iya, kita iya. mah termasuk orang Tamagotchi, Om. Apa tuh? Tampang- Tampang manis, goyangannya cihuy. Ya, Jadi kita mah Genta. seneng Itu Gendang. sebabnya dia namanya Dadang. Iya. Dari Majalaya. Hai, ini edisi spesial ya untuk pasukan Gendang dimanapun. Karena biasanya kita pakai kaos Ya, santai. betul. Sekarang kita pakai Pakai jas. blazer, Blazer. pakai jas. Padahal saya bergaya kayak Milenial ya. pakai hoodie. Oh, keren ya. Ini lebih kayak ninja ya Omnya. Saya mah kergeri. Aku kerhareeng. Terkena cikungunya. Amit-amit Om. Baik, Jangan balik. di edisi sekarang mah kita memang datengin seorang inspirator hidup saya sebetulnya dan hidup kita semua mungkin untuk anak-anak milenial yang pengen punya cita-cita seperti Om Farhan. Tepuk Woi, tangan atuh. selamat Terima kasih. siang. Selamat datang. Saya Kita buka ya? Boleh ya? Biar kelihatan ya. Oke, jadi kita udah bareng dengan Om Farhan Mhm. yang kita tahu awalnya berprofesi sebagai artis ya Om ya. Terus sekarang sudah menjadi wakil rakyat di DPR RI Komisi 1. Satu, iya. Ini keren. Ini keren. Om, kabarnya gimana Om? Baik. Om atau Om tong gitu sih Om, tegang ya Om. Saya juga tegang diwawancara oleh dua orang tokoh dunia hiburan milenial. Oh, ini Gendang. Iya, ente. Ente ibaratnya itu dapat ide Gendang dari mana? Bagaimana Gendang itu bisa memberikan inspirasi? Ini kan channel inspirasi. Ya, Iya. perpaduan dua Jelaskan nama. dulu Iya. Gendang itu bagaimana apa makna filosofis Gendang sehingga bisa memberikan inspirasi. Ya. Jadi Dia masih Gendang singkatan dari nama nggak usah diajarin. Betul. Gendang, Genta, jeung Dadang. Jadi gini sebetulnya inspirasinya adalah karena kita mah merasa Indonesia banget. Kalau batik sudah punya ciri khasnya batik gitu. Kalau gendang kan identiknya dengan dangdut Om, dan dangdutnya milik Indonesia gitu. Makanya kita tuh berasa bahwa kita ini akan membawa Irama. irama musik dangdut. untung Dadang ya. Ya. Coba menotong. Jadi gentong. Maknanya naon yang Indonesia gentong mah. Bener tuh ya. Jadi inspirasi itu mesti terlihat itu bagus. Jadi kalian dipaksa untuk memikirkan filosofi di belakang brand itu. Bahwa Iya, brandnya iya. Gendang Mhm. bagian dari Indonesia karena Gendang adalah bagian tidak terlepaskan dari dangdut. Dangdutnya punya Indonesia. Iya. Ya itu nyambung-nyambung kan. Ini nyambung-nyambung. It's okay. Aman ya Om ya? Aman. Aman. Aing nih ayang desa. Kesangan. Kesangan. Sia gesang. Ini ayang desa. Gesangnya. Gesang lah. Om, Baik. tapi ini Demikian. Om, sedikit aja Om, banyak orang di luar sana Om yang banyak mempertanyakan awal karir Om Farhan itu sebetulnya dari dunia apa dulu? Model kah atau Woi, model itu salah satu puncak karir saya. Puncak karir. Puncak karir itu Oke. mah. Cita-cita dari waktu SMP masuk ke SMA tahun 85 ke tahun 87. Itu SMP ya? Itu abad 20 ya. Oke. SMP ke SMA tuh 85. 85 ke 87 itu lagi musim-musimnya kontes cover boy di Indonesia teh. Yang di majalah-majalah. Majalah remaja itu. Saya teh ingin Keterima waktu itu. enggak. Jadi Saya saking putus asanya, saya daftar ke Gadis Sampul. oh. Makanya Sudah pasti itu mah tidak diterima. Tidak diterima. Karena bukan karena masalah gadisnya, tapi karena saya tidak layak tampil di Sampul. oh, oke. Jadi dulu akhirnya enggak kesampaian. Nggak untuk jadi kesampaian. model. Bahkan di tahun 80-an itu ada majalah pria yang namanya judulnya teh Matra. Oh, Matra. Matra itu menampilkan cover itu cowok-cowok yang six pack gitu ya. dan lah yang, gitu. Yang otot gitu ya. Nggak otot, tapi keren gitu. Gaya gitu saat itu. Guys.
Oh guys, banget ya. Gitu. Nah, tapi kemudian saya tahu diri bahwa ya wajah saya mah tidak layak tayang, bukan seorang model. Apalah aku mah teu kasep. Itu sih nya. Kalau ke saya mah ditinggalin ini Sebetulnya adalah pada zamannya mah aman. aman. Apalagi kalau sekarang saya lihat bener Om. Bener. Dan Ini kamu tipe mau gersang mengatakan loh. gersang itu apa? Seger dan juga merangsang. Oh. Seger wajahnya merangsang, rezekinya Betul. lebih baik lagi. Wih, Gitu. sedap. Bener. Gersang ya. Ya. Nanti jadi clickbait ya ini Om Gersang sebenarnya. Ini pasti jadi clickbait nih. Tapi Om, bener nggak pernah siaran di 2 radio Bahwa waktu itu sekaligus dalam satu waktu yang sama dan pas ketahuan langsung dipecat? jadi bukan siaran sebetulnya. Tahun 93 saya kerja di radio di Bandung namanya KLCBS di Karanglayung. Jazz. Ya. Oh, Very intellectual. alright. Isinya lagu jazz dan hadis. Nah, hadis naon? Hadis. Hadis. Aslinya. Hadis. Oh dulu tuh. Ya. Kalau sekarang kayak MK gitu. Iya. Tapi lagunya jazz. Tapi Oh, laguna jazz. Iya. Jadi MG tuh oke lah ya. Hmm. Ilmu agamanya dahsyat. Tapi Iya. begitu dengerin jazz nggak sanggup. Oh, jadi dulu Kalau itu program- KLCBS mah sampai sekarang Hmm. dengerin aja 100,4 FM. Iya. Jazz. Hadis. Udah. Hadis. Jazz. Jadi disatukan. Jadi udah sih kamu teh harus sangat soleh. Hmm. Pada saat bersama kamu harus sangat selera musiknya teh edan, Tinggi gitu ya. tinggi. Musikalitasnya teh harus. Iya, makanya Ya. saya agak kurang kena ke dangdut. Oke. Ya makanya kita juga nggak akan terlalu lama lah. Daripada kita terus diserang, ini juga nggak akan terlalu lama dah. Iya. Tenang. Jangan. ya. Nah, tapi saya bukan penyiar waktu itu, masih Oke. sebagai scriptwriter. Hmm. Scriptwriter, tapi hayang siaran, aku teh hayang siaran akhirnya. Terus? Tapi belum layak gitu. Jadi akhirnya ada teman saya bilang, si Bang Niko Sihaan, sekarang namanya Niko Sihaan, dulu mah Niko we. Ya. Han siaran yuk, mana di OS? Kemacaran itu bisa. Ya tahun bebeja weh, orang siaran jam 10 peting ke jam 12 peting. Yang siaran. Oh, hari apa? Hari Jumat. Oh, boleh tuh. Eh, Karena biasanya kalau kasih base mah hari Jumatnya nggak ada apa-apa gitu. menurut saya. Nah. Heeh. Akhirnya saya Siaran. siaran we. Duaan yang Niko menyamar dengan nama Handi. Handi. Niko dan Handi. Oh. Gila ya. Dari sekian nama, nah bener dipilihnya Handi. Jadi supaya gampang nyebutnya Han gitu. Oh, Farhan. Karena kalau saya Handi. nyebut nama misalkan Ridwan, Ya. Wan nggak nyambung. saya kan? nggak nyambung. Rit Nggak nyambung. Iya iya. Jadi karena Han. Heeh. Iya iya. Kenapa nggak Johan? Karena di dunia itu saya Siju. Oh. Padiangan. Johana, Jo. Iya. Nah, jadi mau naik Jo di tengah, nah ada 2 Jo. Oh, Ah, iya, gimana? iya. Gitu. Jadi- Karena itu akan dimasalahkan. Maaf ya, ini seperti nama-nama PL yang Dimasalahkan. Nah, udah pakai Jo, oke, pernah saya Jo. Gitu kan nanti teh. Jadi harus saya bilang Handi gitu. Iya. Kebetulan Handi mah nama seorang supplier alat elektronik. Jadi tidak akan dimasalahkan Ko Handi. Ko Handi jalan ABC, tak. Aku mengambil nama dari situ. Ko Handi. Handi we cek saya teh. Handi siaran sebulan 2 bulan aman bahagia. Edan Dia dia. lucu pisan. Dari nama aja lucu pisan ya ini. Tiba-tiba teh si Triple D Ya. nelfon ke Mbak Dina dan Nubrata KLCBS. Triple D teh program direkturnya ke OS Radio. Mas Radio jadi Heeh. ngomong akhirnya mah ngadu Dina, gitu. lu tuh punya anak buah ya, namanya Farhan. Iya, kenapa? Dia kayaknya siaran di tempat gua. Masa sih gitu? Siaran apa? Siaran hari Jumat malam. Terus si Mbak Dina nelfon ke saya kan nanya, panggil kamu sini. Kamu siaran di Radio Os? Siaran gimana kak? Ya itu kan siaran hari Jumat malam. Itu mah Andi. Iya, saya tidak punya device lagi. Hani, kamu tahu dari mana tuh Handi? Ya itu mah Handi, saya dengerin. Ngaku kamu itu Handi bukan? Handi bukan. Handi bukan. Ya bukan itu saya. Oke. Nah akhirnya diberhentiin dari dua-duanya. Langsung? Iya dong. Radio yang bener tuh begitu. Jadi langsung nggak ada maksudnya Surat peringatan gitu. no excuse lah Langsung gitu. gitu. Nggak ada.
Jadi langsung aja jadi dua-duanya. Nah dari situ langsung lari ke TV atau kemana Om? Lari ke rumah nangis. Lari ke rumah dipecat, ngelamun. Aduh, saya baru 1,5 tahun kerja, salah saya apa gitu ya. Iya. Pertanyaan bodoh kan? Iya. Salah saya apa? Gue salah. Dari ningali langit. Salah saya apa? Ya, saya hanya ingin siaran. Tapi Iya. itu kan satu grup kayak LCBS sama Oste dulu atau Enggak dong. Enggak, Satu Bisi, grup mah nggak bisi, masalah. nggak tahu gitu. Enggak, Bedanya itu Beda. dong. Nah akhirnya waktu itu saya sama teman-teman kemudian mendengar peluang Nah, ada kesempatan manggung di Jakarta karena waktu itu kan saya secara informal sudah menjadi anak panggung amatir lah. kabaret Di ya. Kabaret di Padiangan. Oke, waktu di Padiangan memang sudah jadi talentnya atau dulu wardrobe atau sekaligus make up dulu Om? Kalau di Padiangan sih talent Di talent. talent cadangan tapi honornya 75.000 Saat itu sekali main 8 tahun berapa? 90-an. Tahun 90-an. Tapi Nah kalau dulu kalau untuk per jam penyiar di Bandung sajamnya seberapa Om? 5.000. Asal dina 5.000? kok sama kita sekarang ya? Masa? Kok sama sih? Oh sama. Kamu Kalau tahu ada nggak bagi radio rezeki. kamu itu tempat kamu bekerja siapa pada jawabnya? Iya, tahu. Ya, siapa bilang 5.000? Saya tahu laporan di keuangannya. Jangan dengar fitnah dia. Dan Rio kami 10.000. Lebih murmur. Enggak kita. 5.000 rupiah. 5.000? Rupiah. Itu teh satu program bukan satu orang ya. Jadi kalau satu Program program isinya isinya 2 penyiar, Oh. masing-masing 2.500. Oh, jadi per program Yang itu bingung itu kalau bertiga. Bener ya 5.000 gitu loh. 1.650. Enggak. Ya. Ada satu orang yang hanya dapat 1.000. Nuduhan jahat tuh 2.000-an. Iya, Sini kamu. Aku 2.000, kamu 2.000. Oke, dia bagaimana? 1.000 aja. Gitu. Ada satu orang yang dia orang seperti aja di hati menang 1.000. Maka terciptalah lagu itu. Lagu apa? Kacida piraku Oh, sapoe ukur 1.000. Inspirasinya teh dari situ. Terus itu Gila ini channel inspirasi banget. penyiar ketiga yang per jam 5.000, 2 orang dapat 2.000, saya 1 orang dapat 1.000. 1.000. Oh, oke. Jadi Maka dari- dia nyanyi Kacida piraku sapoe ukur 1.000. Eta edan ya luar biasa. Om, Ya. jadi artis Om, akhirnya jadi artis. Akhirnya lari ke Jakarta, berpetualang, casting, bikin acara komedi spesial pakai telur, tidak Ya. spesial buka kolor. Oke. Ya, lucu. Kena naon, ini efeknya edan tapi Lucu. Wah, gitu. Terus akhirnya jadi pembawa acara di RCTI, acara aksi, ajang kreasi, dipelesetin di ajang ereksi. Lucu sama sekali. aduh tuh. Pantas ya. Lanjut. Payu baheulana. Ya, payu pisan. Luar biasa. Terus sambil siaran radio lagi di Jakarta di Mustang FM, kemudian pindah ke Hard Rock FM, pindah ke Trijaya, pindah ke Delta FM, bukan Pemecahan Delta rekor Spa, itu di mana? Maaf, motong. Hard rock ya? Hard Rock. Hard Rock 32 Hard Rock jam. 32 jam sama Indi Barens, terus saya tuh setelah 32 jam itu menjadi ngetop pisan. Sombongnya keluar. Ya. Bahkan kan melekat kenapa kita panggil Om karena punya terakhir akhir-akhir dari Program TV namanya Om Farhan. Om Farhan ya. 2006 2008. Obrolan malam ya Om itu kan. Obrolan Betul. malam, Nah, betul. Nah, terus 2008 baru masuk ke Delta FM ya, bukan Spa. Iya. Oh, Jadi itu bedanya Delta FM. Apa bedanya Delta FM sama Delta Spa? Oh, Delta FM saya karyawan. Kalau Delta Spa owner. Customer aja. Tapi Om, ini menariknya kan gini ya, orang biasanya kalau sudah emang cita-cita jadi artis dari kecil. Dari Om. umur 8 tahun saya pengen jadi penyiar radio. Umur 18 tahun saya ingin jadi orang terkenal. Sudah kan sebetulnya Om sampai dengan umur sekian
ada di puncak karir gitu, ada jadi presenter TV, jadi segala Ya, macam. sampai umur 45 teh saya merasakan bahwa alhamdulillah saya udah merasakan semuanya. Oke. Nah, cuman problemnya adalah ternyata popularitas dan kekayaan yang segitu hebatnya teh. Buat saya mah segitu udah cukup lah kayak. Orang lain mah kan kaya teh punya hotel, punya Iya. bank, punya apa. Saya cukup punya Ya kapal pesiar lah ya Om ya. mobil sport Wah, itu biasa. Yang penting mah wibawa ya Om ya. Wibawa. Apa wibawa motor bagus, Wah, bawa mobil iya, banyak. iya, gitu. Gitu. Punya anak buah yang nurut dan dibayar dan menjilat dengan pas-pasan. Kekuasaan yang sangat saya nikmati. Kenikmatan itu di umur 45 semuanya Bahkan udah kita dapat. berhasil menipu si Ninit. Ya, ya. Gimana ceritanya? Jadi dulu kumaha, Ta? saya pernah bilang Hmm. beliau ini ngasih job ke kita MC berdua. Terus saya bilang gini, Honornya seberapa? 2 juta Om. Duaan. Seorang 2 Seorang juta. 2 juta ya? Ya, waktu itu honornya 2 juta MC. Nit ke saya, ke sini Nit. Ngasih komparan sabaraha atuh ke? 10% we lah. 200.000, mainnya 200.000 cenah. Kurang berewe 300 nya cenah di sini. 200 ya enggak. Itu Ninit ya, setelah beres acara dibayar cash kita langsung datang ke beliau. Om, maaf aku nggak bisa ngasih apa-apa. Ngepulan 200.000. Terus diterima itu teh. Nggak tahu tah. Saya terima. Udah gitu. Ini apa? Cek saya. Eh. Terus Ninit bilang, ya itu kan kata GG juga. Oh, gimana? GG, sini kamu apa? Saya itu minimal $200.000. Ini $200.000, mana penghargaan ulah. Siap. Dan akhirnya kita berhasil menjadi itu. Iya jahat. Dia tuh berhasil ngerjain sini sama ngerjain saya. Ya, padahal saya sendiri nggak pernah mau berbagi uang saya untuk ompar. Nyantan tuh. Di otak saya, naon mere 200.000 nya, mau kapake. Udah aja tuh saya di keep, saya Ninit 200. Dengan wajah sok Sampai cantiknya sekarang kami menyebut Sini sebagai MC 200.000. 200.000. Siap. Om, di umur 45 dengan semua pencapaian harusnya sudah Akhirnya waktu itu saya melihat bahwa masalahnya adalah saya tidak bisa menjaga keberlangsungannya dalam level yang tinggi terus gitu. Oke. Energi capek, habis dan lain-lain. Saya mesti masuk ke bagian pekerjaan lain yang memang menuntut lebih dan bisa saya jaga keberlangsungannya lebih lama. Ternyata masuk ke dalam yang namanya ruang publik itu jauh lebih menantang, terbuka berbagai macam kemungkinan dan saya bisa berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Akhirnya saya masuk partai politik di tahun 2000, masuk politik 2017, masuk partai 2018, ikut pemilu 2019 dan sekarang jadi anggota DPR RI. Oke. Dan kalau ada yang nanya ke saya apa tujuannya? Tujuannya hanya satu, itu berbakti kepada bangsa dan negara. Ini parah. Nah, itulah gaya acting lu emang terpercaya sebenarnya. Percaya Om, saya mah percaya. Bohong, ngomong Percaya bener. Saya mah setiap kali ngomong gitu nggak mungkin orang percaya semua gini. Wah sih cari uang gitu nggak kekuasaan. Enggak, kita akan ngomong apa beneran. Tapi bener. Bentar, tahan dulu Om, karena ini kita masuk ke ada insert iklan dulu, kita ada beberapa iklan dulu. Jadi insert iklan dulu sebentar, sambil nanti kita akan ngobrolin, bener nggak sih berbakti untuk negara atau bangsa, atau memang maaf tadi tanda kutip cari uang aja Dan ya? kekuasaan. Dan Cari kekuasaan. kekuasaan. Kita akan lanjut lagi. Setelah Yang satu ini. Ron, minuman yang enak, menyegarkan, minum Ron 88. Wow, enak sekali Ron 88. Obrolan ini dipersembahkan oleh Ron 88. Dibayar sabaraha. Terima percobaan weh. Ya. Om, kan tadi udah beres ya Om ya, cerita bahwa dari akhirnya semua puncak karir di umur 45. Terus tadi udah bilang juga ada tantangan baru di dunia politik. Pertanyaan besar dari semua orang, kenapa sih bisa mewakili artis-artis lain? Kan udah ada di puncak karir gitu Om, di dunia perartisan deh gitu. Ya, tapi kan entertainment. hidup tidak berhenti di situ. Oke. Apakah dengan kita sangat terkenal kemudian kita akan dapat pekerjaan terus kan enggak?
Tapi maaf Om, uang kan sudah cukup atau Om, harta gitu. Iya, itu sebabnya mari kita masuk ke bidang lain di mana kita bisa berbakti. Jadi manfaat ya Heeh. dengan Wayahna ngabakti lain ngabati. Itu oke. Gitu. Modal Jadi, untuk masuk ke dunia politik kan juga satu memang kita satu itu pertama kita mesti punya dulu modal ideologis. Karena kalau nggak punya modal ideologis mah sengsara hidup di partai mah. Oke. Kepercayaan kepada sebuah nilai-nilai perjuangan itu penting untuk membangun semangat, untuk kita mengetahui bahwa apa yang kita kerjain ini berguna untuk orang lain. Kedua, bahwa untuk mewujudkan perjuangan itu butuh modal finansial, iya. Tetapi pada saat bersamaan ada juga yang sama pentingnya dengan modal finansial, yaitu modal konsep dan modal jejaring atau pergaulan. Tiga-tiganya harus ada. Percuma Anda punya uang saja masuk ke politik tanpa ide dan tanpa jejaring. Oke. Kamu nggak bisa jadi cuma datang, kamu jadi dewan, kasih uang. Terus? Itu Udah aja. Enggak dong. Jadi Waktu harus ngasih punya uang, 3 faktor itu. Waktu ngasih uang, sebenarnya saya pengen kamu jadi wali kota Bandung tahun 2023 gitu. Ya. Mau? Insya Allah. Oke. Kang Odet, Anda sudah tahu kompetisi Anda sekarang. Silahkan kalau mau dimusnahkan. Itu mau deh, ya mau dia punya cita-cita mah ada lah Nah, pengen. kan, Kang Odet, dia bilang ada cita-cita, hati-hati. Tapi kan jauh nanti. Jadi masih kalau nanti. misalkan, Saya belum 45 Om, nanti aja udah 45 ke atas lah gitu. kenapa kamu takut sama Kang Odet? Enggak. Ya. Oh nggak takut sama Mang Odet? Mang Odet itu kan Astagfirullah. dia nggak takut sama Mang Odet. terus Apa? ada Ngadu apa? tantangan Ngeruduk. anu lomba Mang Odet. Aduh, ya. Sama itu. bermasalah. Jadi saya kasih nih. Sok kamu kampanye buat jadi wali kota. Nah, waktu saya ngasih uang itu saya udah mesti memberikan pesan. Saya mengharapkan kamu untuk menjadi wali kota yang ini visinya, ini konsepnya gitu. Harus, jadi nggak bisa hanya sekedar punya uang tapi nggak punya konsep, apalagi nggak punya jejaring. Atau ternyata hanya punya konsep aja, saya punya konsep bagus ini. Oke, wujudkan dong, jangan cuma omdo. Atau saya cuma punya jejaring, saya kenal si ini, kenal si itu, wah loba lah 10.000 penyiar Bandung kenal saya semuanya. Terus apa manfaatnya untuk warga dengan lu kenal? Jadi tanpa konsep mah tetap Iya. aja. Tanpa konsep, tanpa jejaring, tanpa uang, mau jalan. Dan ujungnya harus action berarti Om ya. Harus action, karena kalau bicara soal filosofi dan tataran akademis mah ya udah di sekolah aja, sama mungkin sekarang bisa di media dan sosial media. Hanya jadi perdebatan tanpa aksi atau pekerjaan. Nah, masuk dalam politik itu harus mengelaborasi semuanya dari kebutuhan, keinginan sampai ke ideologi yang harus kita perjuangkan untuk cita-cita kemerdekaan. Iya. Gila ini ya, ini obrolan sudah mulai Mensejahterakan, ya. mensejahterakan kehidupan bangsa, Baik. mencerdaskan kehidupan bangsa, Terus Om, menjaga kalau perdamaian dunia. Wah, keren. Komisi 1 itu mengurusi bidang apa? Pertahanan, Pertahanan? Ada 4 ya. intelijen, Oh, intelijen. pertahanan termasuk TNI ya, Ya. Iya. Luar negeri Om. luar negeri dan Kominfo. Berapa? Cabangnya banyak. Kominfo itu cabangnya diantaranya adalah Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, Oke. TVRI dan RRI, Lembaga Sensor Film, Ya. dan Dewan Pers. Berarti termasuk media sosial gitu nggak sih Om? Termasuk industri telekomunikasi, media sosial, Media sosial. termasuk. Om, mulus Om. Ya. Pakai Pertan- ini. Salah tuh, nggak gitu. Gimana harusnya? Kamu udah pernah mules? Iya, aku sering mules nih. Nah, makanya minum, bro. minum, Ini minum, callback. minum dulu. Hmm. Hilang kan? Hilang mulesnya. Tentu tidak. Aduh, oke, sip. Luar biasa. Susah nggak sih Oke, Om? jadi kerja di situ ya. Jadi Kerja. kamu kan mau nanya soal sosial media, Ya. khususnya merupakan bidang kita. Karena ICT itu salah satu bidang kita juga.
Nah, memang ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Satu, rata-rata perusahaan pengelola atau pemilik sosial media itu adalah perusahaan asing. Betul. Rata-rata. Rata-rata, ya. Jadi yang perusahaan lokal jarang banget peminatnya. Yang besar-besar seperti Facebook yang sudah menguasai sampai ke Instagram dan WhatsApp. Ya. Sementara ada Twitter. Ya. Nah, 4 inilah bisa dikatakan paling besar. Yang kelima pemainnya yang besar juga adalah Line dari Korea. Yang 4 ini dari Amerika, yang kelima dari Korea. Boleh-boleh aja, nggak ada larangan, kita tidak bisa melarang. Karena kalau kita melarang itu akan melanggar kesepakatan kita dalam UUD 45 yang mengatakan bahwa kita bebas berpendapat. Oke. Nah, tetapi sadarilah bahwa ketika kita membuka akun Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter, serta Line, kita itu kan menyerahkan data pribadi kita ya. Betul. Dari mulai nama, mungkin alamat, sekolah, kemudian apa lagi tuh? Hampir semua. Hobi, status, alamat hubungan, email, segala. dan lain-lain, status hubungan dan lain-lain. Boleh aja bohong, tapi ketika Anda berbohong, maka di Facebook Anda itu, Anda akan kelihatan, kamu akan kelihatan yang akan direkomend kepada Anda itu hal-hal yang nggak nyambung mungkin Ya. dengan profil yang sebenarnya. Maka Anda pindah ke Instagram. Di Instagram, saya pakai profil saya sebenarnya aja. Ya. Maka masuklah berbagai macam rekomendasi dan hal-hal yang layak di-follow yang menurut kamu keren. Kenapa? Karena mereka sudah punya algoritma yang akan membuat kita merasa cocok berdasarkan data yang kita berikan. Jadi semua yang disuggest oleh mereka teh apa dari data yang kita berikan? Berdasarkan data yang kita berikan. Hmm. Termasuk tentu saja kemudian kita menggunakan data yang sama untuk mendownload berbagai macam Nah, jeung seuri kala aplikasi. Ada ngekeun. Ya, Mana jeung urang duaan jiga hutbani. Ieu lebena gitu. Jiga hutbani. Yang pareneng atuh dah. Tanya, dia syuting poe minggu isuk-isuk. Jiga hutbani nikah pisan. jauh gitu. Maaf ya. Kuat. Nah, jadi ada 4 hal. Ya. Satu, kalian mesti ikhlas, sabar, tobat. Saya kasih khutbah nikah sekalian nih. Jadi sadarilah ketika Anda memberikan data itu, ya mau nggak mau ya. Jadi mereka sudah punya algoritma yang akan menyodorkan berbagai macam yang Anda suka dan berdasarkan ya sampai ke dengan tisu sih. Nah, jadi ketika kita kemudian menggunakan yang namanya Gojek ataupun Grab, kita menggunakan data yang sama. Ya. Dan algoritma yang sama itu akan menyorongkan kepada kita hal-hal yang menarik itu. Jadi, hubungan kita sebagai pemilik data dengan mereka yang mengelola data itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Pertanyaannya gini sekarang, kalau memang menguntungkan untuk mereka, karena mereka dengan menyerap berbagai macam data ini, mereka bisa jual kepada pengiklan, hasilnya sampai miliaran dolar. Iya. Nggak sanduk. Kuat ya. Emangnya kalau nanya serius lah, mau nepi mana? Oke, udah ganti Om. Pokoknya mah intinya ada langkah apa Om untuk konkretnya dari jadi Komisi gini kan 1? banyak apa sih khususnya untuk generasi milenial gitu ya, biar tidak jadi orang yang budidaya busuk di dunia maya. Oh, Wah, benar. iya. Sekarang kan banyak. Oke. Sosial media itu bukan dunia nyata. Nah, Oh. eta. Bohongan itu mah. Kamu Hayalan boleh gitu. menjadi orang lain ya. Kamu juga boleh jadi diri sendiri, tapi jangan kemudian seakan-akan apa yang terjadi di dunia maya itu pasti terjadi di dunia nyata. Beda. Si Beda. gambejeng Kuda. Oke. Dan ya kan banyak kejadian ya cantik banget begitu pas di dunia maya, begitu aslinya cantiknya lebih gitu misalnya gitu Iya, ya. iya. Wahyu, cantik Wahyu. Apa Ya. Wah, You. Oke, gitu ya. Siap. Berarti Om sekarang PR Om ke depan apa Om pengennya gitu di Kalau dengan profesi untuk sekarang? kalau untuk kedepannya sih kita akan bekerja dalam hal yang menyangkut masalah kebijakan publik dan negara.
kita akan sedang membahas undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, itu Om. Eta insya Allah ya. Insya Allah Om. Tapi itu akan menuntut masyarakat untuk lebih hati-hati dalam memberikan data pribadi Iya, gitu. Jadi kalau misalkan kamu download gitu ya aplikasi kan suka ditanya, kalau Anda klik setuju maka Anda menyetujui semua syarat dan ketentuan. Kayak agreement gitu ya. Ya, undang-undang perlindungan data pribadi itu memaksa kamu untuk baca. Nah, Karena kalau kamu sudah mengklik setuju, apapun tuntutan hukum yang akan kamu lakukan itu tidak berlaku. Oh, tetap mau berlaku. Karena kamu sudah setuju. Oh iya benar. Baca dulu, ya setelah itu diingat-ingat mana yang bahaya mana yang enggak. Kalau Anda tidak setuju ya klik tidak setuju, artinya aplikasi tidak akan di-download. ya ini juga mengajak kita untuk lebih menggalakkan lagi budaya membaca berarti ya Om ya. Iya. Karena anak-anak sekarang mah yes gitu. Yes, Aja setuju. Sambil tidak pernah mau baca, termasuk caption yang sederhana di Instagram aja nggak mau baca. Hah? Apa maunya? Oh gitu sih ya. Gimana mau baca persyaratan terhadap data pribadi? Nah, karena saya juga pernah Om ketipu teh gara-gara itu ya Om, maksudnya digunakan untuk hal yang tidak-tidak gitu. Iya. Ada orang nelpon pakai nomor saya misalkan gitu. Yang paling bahaya itu mulai ada orang yang menggunakan pinjaman online. Nah, Om. itu. Kamu yang ngutang, yang ditagih kamu karena kamu kabur. Iya, itu teh Banyak. saya yang jadi dikejar-kejarnya sama si orang itu teh gitu. Iya. Oh, gitu. Berarti ini teh lagi digodok juga untuk kebijakan-kebijakan itu di Betul DPR sekali. RI Komisi 1. Ya, Siap, luar biasa. Om, terima kasih. Ini ada beberapa sedikit saja Om, boleh dijawab cepat ataupun enggak sebetulnya. saya enggak aja. Om, biar rame Kan Om. kamu ngasih pilihan. Maksudnya dijawab cepat atau boleh enggak cepat gitu? Ya udah saya enggak. Iya. Oh, iya. Enggak ya. So, berarti Katanya pernah berprofesi jadi orang make up dan juga wardrobe. Pernah nggak Om? saya mau menjawabnya lama dan dia bilang boleh nggak cepet. Atau Om? Maksudnya mah bukan boleh dijawab cepat Jadi atau miskin karunya ini. di Oh, karunya. describe Om, dijelaskan gitu. Ya, Pernah? Serius Om? Ya. Di salon atau di mana Om? Nggak di- enak aja. Di tempat produksi, jadi pada tahun 96 ketika saya bekerja sebagai penerjemah skrip di sindikasi produser di Australia, di kota Sydney, saya berkenalan lah dengan para makeup artist dan juga tukang wardrobe yang cara ngatur-ngatur menentukan wardrobe. Pilihannya mah kumahadinya, saya bukan seorang stylist, Oh. tapi kalau misalkan kamu mau tampil di 10 episode, baju mana aja yang mau dipakai, bagaimana cara pengaturannya supaya tidak terlihat terulang, mana yang mesti continuity, masalah itu mesti diatur. Mesti diatur, itu kayak manajemen itu belajar itu. Belajar itunya. Kemudian termasuk juga belajar cara ngakalin baju, nisik, ngejahit, tapi bukan membuat baju. Ya. Saya nggak bisa. Kayak ngeracik lah ya Om ya. Jadi ya kalau bolong sedikit gimana jadi tambah Nah, payet apa eta, segala macam gitu ya. Payet. Iya, iya pakai payet gitu. Termasuk menentukan baju ini bagus buat ditayangin, baju ini enggak gitu, belajar. Oh. Nah. Kalau make up Om? Nah, terakhir tuh saya kenal sama seorang makeup artist yang namanya Judy. Wah. Apa? Boleh. Pew. Iya, Judy itu emang haram. Pew. Makanya aku tidak berani mendekati dia. Ya, jadi dulu kenal sama Judy. Nah, Mrs. Judy ini kemudian ngajarin sama saya bahwa makeup itu dalam program televisi itu ada yang namanya makeup yang tujuannya membentuk karakter, bukan cuma membentuk Memulas kamonesan saja unggul gitu, bukan gitu. pulasan Nah, saja. Tetapi dasarnya tetap adalah ilmu atau seni memberikan make up. Ada dasar-dasarnya. Kapan si orang itu mesti dikasih foundation, kapan dikasih shading, hidung shading sebelah mana, ini shading sebelah mana, Jadi tulang Om pipi paham untuk itu benar menonjolkan sekarang. sedikit. Sekarang udah lupa lagi. Udah lupa ya. Oke, keren. Baik. Oke. Kalau kamu mah harus dipermak bukan di make up ya. Nah, Lanjut. kalau kamu laki-laki berukuran tinggi 175, berat badan di atas 70 kg, ingin menjadi perempuan dan perempuan datang ke pasar Tebet di basement itu banyak baju sepatu make up khusus untuk laki-laki yang pengen kelihatan kayak perempuan. Nah, Iya. jadi kadinya ya. Karena tiasanya Apa tuh? tiasa lelaki tiasa awewe. Oke. Tias namanya ya. Siap. Lanjut, Dang. Nah kan tadi sudah disampaikan bahwa Om Farhan pernah bergabung di Padiangan. Katanya ini sempat ada perpecahan. Benar atau enggak Om? Ada perpecahan dengan Sebelum Padiangan sampai pecah. tanya katanya.
mereka tuh kalau mereka pecah, Padiangan sama Pi Project sempet tepatannya itu sama mereka tuh. Oh. Nah, tapi sebelum itu kejadian, saya bersama teman-teman 6 orang di Spesial Paket Telur teh keluar ti heula. Oh. Karena tahun 94 itu ketika Padiangan dapat Pi Project, Project Pi di SCTV, kita diajakin, tapi kita menolak dalam hati karena apa? Bukan menolak, tapi kita ngabatin gitu. Anjir, jadi figuran hukum ya. Oh, di situ. Nggak terima waktu itu mah. Ketika akhirnya ada tawaran untuk mau bikin program sendiri juga, wah ayolah kita bisa jadi pemeran utama. Gitu. Jadi bukan pecah dalam arti buruk ya sebetulnya. Enggak, memang kita karena- keluar duluannya berenam sudah minta izinnya. Saya mah yang ngetop sorangan gitu. Oh. Ngetop aja kita tes sorangan. Alhamdulillah. Kemudian mereka pecah dari Padiangan menjadi Pi Project. Nah, Pi Project sama Padiangan ini sempat tepatannya. Oke. Ya, sempat tepatannya mereka mah, tapi kemudian ketika mulai ada yang wafat, yang gering, patula patali gitu, Akhirnya bergabung lagi. akhirnya mereka berteman lagi, bergabung itu. Ya. Terakhir Om. Padiangan kan kemudian melahirkan produk yang namanya Padiangan 6. Ini Ohnya Padiangan. betul Padiangan 6 dan Om ngomongin pribadi terakhir punya hobi olahraga yang saya tahu dari saya mulai kenal Om gitu. Ini beralih olahraganya triathlon bahkan lari, bersepeda, berenang. Saking senangnya dengan hobi olahraga ini Om, Om pernah sampai jatuh sakit bener nggak Om? Jatuh sakit itu karena kecapean latihannya. Oh. Capek teuing latihan anak. Jadi ternyata saya sadar bahwa dalam dunia olahraga itu ketika Anda ingin mencapai posisi atau kondisi yang paling fit, latihan tong capek teuing. Latihan itu untuk membangun vitalitas. Oh. Bukan untuk latihan secapek-capeknya. Menguatkan otot, meningkatkan kapasitas VO2 max, menambah fokus, dan juga menambah daya tahan, endurance. Kumaha carana bisa berenang 1 jam nggak berhenti di laut. Setelah itu istirahat beberapa menit langsung sepedahan 4 jam, 3 jam nggak berhenti. Habis itu istirahat, udah gitu langsung lari lagi 3 jam. Ini total semuanya sama istirahat sama ganti baju lalala 8 jam. Oh. Dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Itu pernah dilakukan Om? Pernah. Berhasil sampai ke Betul. finish. Wah, Betul. serius? Betul. Kesempatan pertama cuma bisa berenang. Kesempatan kedua berenangnya berhasil, sepedanya berhasil. Larinya kram. Pernah ngerasain kram kaki dari atas sampai ujung sini. Kalau kram dampal kaki nggak pernah Keramnya tidak? teh punten ya. Sama Tenang. dari ujung kaki ini terus sampai ke sini. Oh. Kan ngerenyet bisa. Setik deui teh. Teunya kram. 2 jam saya kram. 2 jam. 2 jam. Sehingga saya lompat nanti Oh, eggings ya. Eggings. Oke. Kabadix. Eggings dan itu kan 21 km. Iya. Di kilometer 19 waktu udah keburu habis. Jadi si nggak wasit dari Filipina langsung menyamperkan. Hampura, waktosna. Baiklah. Gitu. Oke. Tapi kemudian karena tinggal 2 km lagi ketika tanya apa kamu mau dievakuasi ke dalam ambulans, saya bilang nggak apa-apa, saya jalan kaki aja, sakuatna gitu. Jadi saya lompat masuk ke dalam finish yang sudah tutup itu, diiringi oleh sekitar ratusan. Jadi kalau dalam triathlon, pelari terakhir itu selalu diiringi oleh semua panitia. Oh, Bari disurakan gitu. saya pikir ya waktu pas disurakan tuh kayak bodo, jelema gelo, bodo. Nah inilah makanya dunia maya itu tidak seperti dunia nyata. Saya pikir menang sih itu teh waktu direah-reah sama orang teh di media sosial tuh enggak ya? Tapi dipuji-pujinya karena wah lu pantang menyerah. Oh, iya. Lu tidak mementingkan Padahal mah emang sekuat. Baik, Om terakhir pesan untuk anak milenial baik secara pribadi ataupun secara profesi Om sekarang DPR RI apa Om boleh Om? Kejarlah cita-citamu. Jangan Tong lu standar atau Om nih gila ih. Tong lu standar atau Om? nah, lu tes standar sih aku baca aja. Contoh Enggak, tuh, Om, Contoh we, saya mah kan tukang nyontek sok maca. Ya hai guys, misalkan saya Farhan dari DPR RI Komisi 1 Oh ya. ngajakin Hai guys, saya Farhan dari DPR RI Komisi 1 ngajakin kamu untuk subscribe, terus pencet like dan juga notifikasi ada tanda belnya. Teng 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 gitu.
Nggak itu, Itu? makasih, Gitu? tapi yang Bukan. itu juga, itu makasih sih. Tapi Oh. yang pasti mah, apa pesan Om sebagai anggota DPR RI ataupun sebagai ayah lah dari anak-anak milenial sekarang gitu? Baca, Baca. baca, baca aja, baca apapun baca. Hmm. Saya mah baca itu adalah sebuah hiburan buat saya. Daripada menghulang dan menjentul, lebih baik saya membaca. Karena dengan membaca itu saya jadi tiba-tiba tambah pengetahuan tanpa saya sadari. Dan pengetahuannya tanpa saya sadari membantu saya untuk bisa berbuat baik pada diri saya, keluarga saya, teman saya, lingkungan saya, bangsa dan negara. Nah, luar biasa. Oke. Baik, hatur nuhun Om, terima kasih pisan Jadi waktunya. Dang, ya. perbanyaklah waktu membaca. Jangan menambah waktu nonton YouTube seperti ini. Jadi Buat jangan apa? ditonton. Baca aja. Oke, Ayo, baca. berhenti tonton, baca. Baca. Oke. Boleh, di YouTube ini mah teksnya terus-terusan Om. Oh, Jadi ada bisa terus. nonton Oke, sambil- baca YouTube. Bisa. Dan kita harus ngaturin nuhun Ya, pisan. terima kasih dengan kesibukan dan juga jadi menyempatkan waktu untuk kita Betul. bisa hadir di channelnya Duo Gendang. Ya, terima kasih Om Farhan, nuhun Ya. pisan, Elmuna, nuhun pisan Salam berbagi buat cerita. Ninit Kalina, salam Ya. buat Hani MC. Iya, iya, iya. Oke, siap. Hani ternyata memulai hidupnya sebagai seorang SPG. Oh. Saya nontonnya di Duo Gendang. Wih, Gendang. terima kasih Ya, Om sekali Terima lagi, Om. kasih. Saya simpulkan bahwa Om Farhan Aduh, adalah babak mikir. pertama lah ya. Aduh, Iya. Pro kota-kota. Lu gitu, matong dibaca, ditinggali. Ya. Saya mah nggak baca Rokna. Ya. Nah, tadi teh? Iya, terima Kesimpulan, kasih kesimpulan. untuk babak pertama. Ya. Apa itu? Bapak-bapak perawakan tampan dan juga mempesona. Iya. Babak pertama ya. Dengan rambut yang sudah di bleaching itu ya. Iya, iya. Oke, keren banget lah, Om. Tanya dong, bleaching sama siapa? Bleaching Sama sama siapa? siapa? Om? Ku Allah. Oh, alhamdulillah. gitu. Baik. Ya, Terima kasih luar banyak biasa. Om. Sukses terus, sehat juga Om. Ya. Semoga tadi cita-cita Om sampai nanti gitu ini bisa tercapai. Amin. Kenalan dong produsernya duduk di sini. Oh. Sini duduk sini. Tenang Tenang, apa? oh, Tenang nih. Nggak apa-apa. Ini mah permintaan langsung sini. Saya mau nanya aja. Mereka tampil oke? Oke, Kami tampil oke? oke, Buk, mana oke itu? oke. Dadah. Oke, terima kasih.